Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, saya hari ini akan memberikan penjelasan bagaimana cara berbisnis ikan gurami. Karena banyak orang masih bingung, hanya sekedar mendengar keuntungannya itu berapa, tapi dia sebenarnya tak paham bagaimana cara membudidayakannya. Oleh karena itu hari ini saya akan memberikan step-step, menjelaskan kepada Anda apa saja yang harus dipertimbangkan dan harus dilakukan selama budidaya ikan gurami itu. Sebenarnya tidak mudah. Saya bukan jurusan perikanan terus terang, tapi saya praktisi perikanan selama 12 tahun kurang lebih, bisa lebih. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak penghargaan baik piagam, baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Saya pernah menjadi penggerak wirausaha muda nasional tingkat nasional pula oleh Kementerian Kepemudaan Republik Indonesia. Oke, setelah ini saya akan jelaskan kepada Anda, perhatikan baik-baik bagaimana cara memelihara dan berbisnis gurami itu. Baik, kita harus memperhatikan langkah budidaya ikan gurami itu step-stepnya apa saja atau langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama adalah persiapan kolam. Setiap pembudidaya yang lama setelah dia panen, setelah memanen ikan, maka dia harus melakukan pembersihan kolamnya, apakah itu kolam tembok atau kolam terpal ataupun kolam tanah. Tentu perlakuannya berbeda-beda. Yang saya banyak jelaskan di sini adalah kolam terpal karena lebih efisien, lebih dalam pembuatannya, lebih murah juga dalam pembuatannya. Oke, setelah kita melakukan panen ikan periode pertama, katakan demikian, kalau kecuali Anda pemain baru, maka pembersihan kolam harus dilakukan dengan menggosok dinding-dinding kolamnya, sehingga kotoran-kotoran yang menempel di dinding itu harus bersih. Kemudian itu bisa dilakukan selama 1 hari langsung bersih. Kemudian dibiarkan mengering selama 2 hari. Kalau kolam tembok bisa sampai 3 hari. Bisa saja sampai 7 hari kalau kolam tembok. Hanya itu aja pembersihannya. Disikat dengan pakai deterjen apa saja, yang penting bersih. Permukaan-permukaan terpal yang sudah bekas dipakai itu. Kemudian setelah itu umur 2 hari berikutnya jangan terlalu lama-lama kalau itu kolam terpal karena akan mengkerut kena sinar matahari. Setelah itu hari kedua atau hari ketiga jadi pengisian air. Pengisian air ini air baru tentunya, lalu ditambah dengan probiotik. Nanti probiotik ini akan memancing datangnya nyamuk untuk bertelur atau agar air yang baru ini cepat beradaptasi dengan alam sehingga mungkin besoknya atau lusanya bibit ikan bisa langsung ditebarkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu memasukkan benih ikan gurami. Hati-hati, benih ikan gurami itu harus satu ukuran. Kalau ukuran 2 cm harus 2 cm semuanya. Misalnya katakan mau tebar 2000, harus 2 cm semuanya, usahakan seperti itu. Kemudian seragam maknanya harus satu kolam, jangan diambil dari kolam-kolam yang lain. Kemudian satu ukuran, kemudian yang berikutnya juga satu seinduk, seukuran, kemudian seragam besar kecilnya. Jangan sampai ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Itu akan panennya nanti cenderung tidak barengan, tidak sama, dan Anda yang akan tidak beruntung di kemudian hari. Kemudian yang paling penting dalam budidaya ikan gurami ini yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini kita ada 3 step. Yang pertama, pemberian pakan. Pemberian pakan itu 3% dari berat badan atau berat total. 3%. Jadi kalau misalnya ikannya itu 2000, nanti diambil sampel misalnya 10 ekor, lalu ditimbang, ketemu berapa beratnya, lalu dikalikan 2000. Nanti beratnya misalnya 10 kilo. Maka 3% atau 4% dari 10 kilo itu ketemunya berapa? Itulah jatah makannya nantinya, ketemunya seperti itu. Misalnya ketemunya
Katakan contohnya ini 2 on, katakan ketemunya 2 on, maka atau 3 on, maka pagi 1,5 on, sorenya 1,5 on, maka totalnya 3%. Begitu cara memahaminya. Itu diberikan pada saat pagi dan sore. Pagi 1,5 on, sore 1,5 on. Tentu nanti akan berubah pemberian pakannya sesuai dengan banyaknya pakan yang telah diberikan. Kapan berubahnya? Mungkin setelah 1 sak dihitung lagi, habis 1 sak dihitung lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dalam hal pemeliharaan ini, karena ini membutuhkan waktu 8-12 bulan. Kalau bibitnya sudah besar-besar, katakan 3 jari, maka dia akan panen 8-9 bulan. Tapi kalau bibitnya itu seukuran 2 jari, apalagi di bawahnya, maka bisa 12 bulan. Maka dalam hal pemeliharaan ini, di samping Anda memperhatikan pemberian pakan, juga harus memperhatikan kualitas airnya. Karena ikan itu tidak hidup di darat, juga tidak hidup di udara. Dia hidup di air. Maka yang harus diperhatikan adalah tempat hidupnya. Apa yang harus diperhatikan? pH air. pH air ini antara 7-8. Pertahankan antara 7-8 pH-nya. Anda harus memiliki alat kualitas air, pengukur kualitas air. Kemudian yang kedua, suhu. Pakai termometer, mengukur suhunya. Suhu ideal itu gurame minimal 25, maksimal 32. Maksimal 32. Tapi kalau bisa pertahankan antara 25-30, antara itu. Kalau pagi 25, sore tidak boleh lepas dari 30. Ada toleransi 5%. Artinya kalau pagi 25, sore tidak boleh 31, harus 30. Karena apa? Kalau pagi 25, sorenya katakan 32, maka ikan akan mengalami stres. Dia tidak suka makan atau mengalami perubahan perubahan pola hidup yang berbeda, sehingga kemudian hari dia akan sakit. Yang keempat adalah amonia. Amonia ini cikal bakal dari banyaknya feses yang ditimbulkan karena makan ikan sudah mulai banyak. Ini biasanya terjadi saat umur 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas. Hati-hati ketika umur mulai 4 bulan ke atas. Apalagi nanti menjelang panen 8 bulan sampai 12 bulan berikutnya. Atau ini 9 bulan sampai 12 bulan berikutnya. Itu harus super hati-hati. Kalau Anda telat membersihkan amoniaknya atau fesesnya atau kotoran ikannya, maka akan cenderung menjadi amoniak ini. Kalau amonia ini tebal sekali, maka ikan Anda akan mati tanpa Anda ketahui kira-kira apa sebabnya. Karena amonia ini beracun. Yang keempat adalah kecerahan air. Kecerahan air itu Anda perhatikan betul, air harus dalam kondisi agak jernih. 15 cm dari alat kecerahan air itu harus terlihat. Jika lebih dari itu sudah tak terlihat, maka air perlu diganti. Kemudian penyifonan. Setelah amoniak ini banyak, kecerahan air juga sudah melebihi batas toleransi 15 cm, maka Anda harus mengganti air atau pembersihan kotoran ikan. Kotoran ikannya harus dibersihkan dengan cara disedot, boleh pakai diesel, boleh pakai daya gravitasi kalau kolamnya kolam atas. Penyifonan yang harus diperhatikan adalah umur 1-8 bulan bisa dilakukan 1 bulan 1 kali. Ini 1 bulan 1 kali. 1 kali. Kalau sudah umur 9 bulan sampai 12 bulan, penyifonan harus dilakukan 20 sampai 25 hari sekali. 20 hari sekali sifon lagi, 20 hari sekali sifon lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Anda kalau melakukan step-step ini, maka ikan Anda akan aman. Insya Allah bisa panen sampai sampai dia mencapai ukuran yang kita inginkan. Panen kita tak perlu melakukan sendiri karena panen itu dilakukan oleh bakul atau pedagang. Pemirsa semuanya,
Tadi kita telah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana budidaya ikan gurami. Dan ini lahan saya. Ini kolam ikan gurami ukuran 10 kali 15 meter ya. Sampai ke sana. Ada 9 petak tepatnya ya. Ini di pinggirnya kita tanamin lombok. Kadang-kadang dulu ada terong juga. Ada jeruk balinya juga. Mantap jeruk balinya. Itu. Ada pisang Ambon. Ini semua di sekitar kolam ya. Ada jambu air. Ada bentis ini sebagai vitamin ikan. Semuanya seperti ini, teman-teman semuanya. Bagaimana keuntungannya? Satu kolam ini ukuran 15 kali 10. Ada 9 petak. Saya isi 2.500. Panen perkiraan sekitar 1,2 ton. 1,2 ton. Lebar 10 kali 15, panen sekitar 1,2 ton kintal, artinya 1.200 kilo. Harga rata-rata 28.000 per kilo. Anda hitung sendiri. Begitupun petakan ini, petakan sana juga demikian. Ya, itu sama semuanya, ukurannya kebetulan sama. Ya. Oke. Saudara-saudara semuanya, ini lahan budidaya ikan gurami saya, Desa Pandan Arum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Oke, salam berkemajuan. Bagi Anda yang punya lahan tidak produktif di belakang rumah, lebar, bingung mau dibuat apa, oke, bisa disetting menjadi budidaya gurami seperti ini. Kalau hanya untuk bumbon, lihat ini, mantap. Cabenya cabai rawit. Oke. Salam berkemajuan untuk mensuplai gizi Indonesia dari darat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jangan saling menghujat satu sama lain, bangun negeri ini dengan kemampuan yang kita bisa. Oke, jangan saling menghujat. Menghujat itu hanya menjelek-jelekkan orang. Oke, tak ada manfaatnya. Paling kau nanti kelak mendapatkan ruginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.